Halo semuanya, wah kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa atau kebolak-balik. Dan ini boleh timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Jadi kali ini kita mau update ya, mungkin ada pesan semesta. Ya kita update pesan buat kamu, entah dari semesta, tentang kamu, tentang seseorang ya. Ya lihat energi seseorang juga ya, orang yang dealing dengan kamu, yang punya koneksi dengan kamu gitu ya. Suneo Yolanda. Ya aku mulai ya. Oke. Di sini ada energi Scorpio. Oke. Lalu New Moon, Eclipse. Lalu di sini ada Virgo. Kemudian Mutable Moon. Wah. Ada Aries. Dan ada Libra. Oke. Di sini muncul Sagittarius ya. Gemini, ada Scorpio lagi ya. Lalu ada Pisces, ada Taurus. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya yang muncul. Oke. So pesan semesta atau ya yang mau diungkapkan ke kamu, yang dipesankan ke kamu, yang ingin diberitahukan ke kamu. Di sini aku ngelihat entah kamu ya atau seseorang yang dealing dengan kamu. Ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia. Ada di sini yang udah merilis energi negatif ya. Entah siapapun itu, seseorang itu sebenarnya dia mungkin udah sadari bahwasanya dia toxic ya. Dia negatif banget sifatnya. Jadi ya sadar tidak sadar, atau ya kalaupun dia nggak terlalu menunjukkan, atau ya kamu ngerasa ya dia masih ribet lah gitu, masih ego atau apa, tapi aku rasa di sini ada seseorang yang sebenarnya udah ngelepas ya energi negatif. Ya aku mau berubah sih lebih baik gitu. And then ya aku ngelihat kalau kamu merasa ya buat apa lagi aku berharap untuk perubahan dia. Kalau dia berubah lebih baik itu kayaknya udah susah lah, sulit lah. Orang kayak gitu kan keras ya. Ini ada yang kepala batu atau ya egois banget gitu. Jadi ya nggak mudah lah untuk meyakinkan kamu bahwasannya dia bisa berubah. Tapi semesta bilang di sini tetaplah berharap, karena aku ngelihat di sini ada harapan diberikan oleh semesta. Jadi semesta langsung gitu yang ngasih tahu ke kamu, sebenarnya ini masih ada harapan ya. Masih ada harapan mungkin untuk komunikasi, untuk ketemu, atau ya setidaknya kamu bisa merasakan bahwasannya orang ini perlahan bisa menjadi lebih baik gitu. And then ya, di sini semesta memberitahu ke kamu ada orang yang mengingat kebaikanmu ya. Jadi sebenarnya sekarang itu ada yang kangen, mungkin ada yang rindu sama kamu dan mengenang kebaikan kamu selama ini. Ada yang bernostalgia tentang kamu. Siapa itu ya? Rodolfo lah, Shizuka lah, atau siapa. Ya ada yang ingat-ingat kamu. Bahkan ya mau tidur juga kayak teringat aja, kamu pernah baik sama aku, kamu pernah bucin sama aku. Tapi ya sekarang mungkin tinggal kenangan atau apa. Tapi ya mungkin kamu ngerasa ya orang itu kan gak ngehargain gue, kayaknya orang itu udah lupa deh sama gue, atau ya dia kayaknya gak ngelihat sisi positif dari diri gue. Tapi ya sebenarnya dia ingat, ya sebenarnya dia tahu banyak hal positif dalam diri kamu. Jadi bagi kalian nih yang udah menabur ya, menanam hal-hal baik,
ya mungkin di belakang kamu sebenarnya ya ada yang ingat sama kebaikan kamu itu. Bahkan ada yang kayak ngerasa, ya aku kalau bisa dikasih kesempatan pengen balas budi gitu. Atau ya mudah-mudahan suatu saat kalau aku udah jadi versi lebih baik, baru aku bisa membalas kebaikan kamu, menghadapi kamu. Nah, seperti itu. Dan di sini pesan semesta juga tentang eh, memang semuanya harus balance, harus seimbang ya. Tapi kalau kamu rasa ingin memberi lagi, ingin berbuat baik lagi, ya silakan. Karena kalau berbuat baik itu sebenarnya kembali ke diri kamu. Kamu nanam baik, ya kamu menuai yang baik. And then ya aku ngerasa di sini apa ya? Kayak ada seseorang yang bisa keluar dari zona nyamannya ya. Entah dia, entah kamu ya. Kalau ngerasa kayak aku udah nyaman ya, udah nyaman di siklus yang gini-gini aja, ya pada akhirnya bisa keluar gitu. Aku rasa ada seseorang yang bisa bergerak sebenarnya ya, atau perlahan ya semesta akan memberikan kekuatan. Ya memang ini siklus yang mungkin beberapa kalian ngerasa toxic gitu, atau kamu ngerasa ya aku berputar-putar di situ-situ aja, atau dia berputar-putar di situasi yang negatif terus. Ya pada akhirnya bisa gitu ya, keluar dari zona nyaman. Ya siapapun itu yang cari aman selama ini ya, cari aman kayak ya aku kan orangnya santai, slow ya. Ego kan nomor satu ya. Cuma ini ada yang bisa keluar dari situasi itu. Dan semua teka-teki atau pertanyaan yang ada di dalam pikiran kamu akan terjawab satu persatu. Contoh, apa iya ya orang kayak gitu akan merasakan karma? Ya, kamu akan tahu karma itu ya berjalan, atau bahkan kamu mulai merasa ya. Siapa yang nabur buruk ya menuai buruk. Jadi kalau kamu dapat yang baik ya kamu menanam yang baik kan gitu. Ya tabur tuai gitu. Atau ya semua pertanyaanmu tentang koneksimu sama seseorang, apakah bisa berlanjut, apakah bisa bersatu, itu akan terjawab. Gitu ya. Oke, aku lanjut. Di sini wah, ada Libra ya. Muncul lagi nih. Jadi ada keadilan ya. Siapa di sini yang ngerasa apa iya ya keadilan itu nyata? Ya nyata lah say ya. Kalau nggak bicara karma juga ya semua kan sistemnya hukum alam ya, tabur tuai gitu. Nanam yang ini ya nuainya ini. Jadi ya bagi kalian yang ngerasa aku pengen diperlakukan dengan adil, aku pengen orang-orang toksik itu ya berubah lah. Jadi ya kamu akan melihat perubahan dari orang-orang yang udah nggak sehat itu energinya ya. Dan di sini aku ngerasa ada juga pesan semesta tentang sebenarnya ada lebih dari satu orang yang mengharapkan cintamu. Ya, entah siapa nih. Ada lebih dari satu orang yang mengharapkan bisa bersama kamu. Gitu. Ini strong Aries ya. Capricorn, Scorpio, Pisces, Cancer, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi. So, aku ngerasa entah siapa ya di sini ya. Ada sebenarnya yang udah nggak tahan gitu ya. Nggak tahan dalam artian hidup aku ini udah nggak sehat ya. Atau aku sama orang lain itu nggak bahagia. Cuma aku pura-pura bahagia selama ini. Jadi ya pada akhirnya kamu akan ngelihat orang yang bertopeng itu ya. Ternyata nanti dia kayak gagal gitu ya. Kayak ada kegagalan dia sama orang lain. Atau akhirnya dia berpisah sama yang lain. Bisa juga semua yang dia rasa bagus gitu ya menurut dia, ternyata nggak bagus. Karena di sini aku ngerasa dia kayak orang yang mau bergerak ke kamu lagi. Bahkan ini kan lebih dari satu orang. Jadi kayak
ada orang yang berpikir kamu tuh kayaknya orangnya baik, jadi ya nggak hanya aku ya yang suka sama kamu, nggak hanya aku yang mau sama kamu, kayaknya ada yang lain juga. Dan aku kayak takut aja ya, takut kalau kamu ke yang lain, kalau kamu langgeng ke yang lain ya, ya aku panik ya seperti itu. Terus di sini pesan semesta juga tentang beberapa kalian kayak diangkat gitu ya derajatnya. Aku rasa bisa dalam kerjaan, bisnis, keuangan, atau dalam lingkunganmu, pertemananmu, keluargamu, ya kamu bakalan diangkat gitu ya derajat kamu. Di sini kayak apa ya? Datang aja gitu satu persatu orang menuju kamu. Bisa memberikan cinta, memberikan kasih sayang, memberikan komitmen pun ada. eh dan ini rezeki kamu bagus ya. Cuma ketika rezeki kamu bagus, kelihatan gitu ya. Yang datang ini maunya karena butuh doang atau kayak gimana. Ya kelihatan lah kalau kita udah punya uang, punya rezeki kan kita tahu. Ini pas seneng aja nih orang datang, pas gua susah kemana, ya kamu harus bisa lah berpikir apa ya, berpikir bijak gitu. Terus kamu akan tahu ternyata ada yang iri dan dengki sama kamu, ada yang jealous sama kamu, ya. Bisa dia, bisa temanmu, keluargamu sendiri. Kamu akan tahu ternyata dia tuh ada iri hati ya ke aku. Ternyata si siapa itu ya, Suneo itu, si Yolanda itu ternyata bisa juga ya jealous sama aku. Jadi ada yang diam-diam cemburu gitu sih sama kamu. Oke, kita lanjut. Nah, aku ngerasa kalau ada orang yang pernah nggak yakin dengan kamu, akhirnya akan yakin, akan percaya sama kamu. Ya ternyata kamu cinta sejatiku. Kan di sini ada orang yang merasa siapa ya cinta sejatiku? Bisa dia, bisa kamu. Ya akhirnya akan tahu. Inilah cinta sejatimu. Kamulah cinta sejatiku. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian di sini ada kayak yang memang meskipun dia diam, tapi dia merasa bersalah banget sama kamu. Sebenarnya dia udah belajar dari kesalahannya. Ya kalau bisa ngomong, pengen sih ada kesempatan lagi, bisa deket sama kamu, ya. Cuma di sini entah kamu entah dia ada orang lain. Jadi nggak segampang itu. So, di sini semesta ngasih tahu orang itu bisa aja keluar dari zona nyaman, tapi saat ini mungkin cari aman dulu. Maksudnya kayak ya gue tahu ya gue toxic tuh ya, gue situasinya toxic terus ya, nggak sehat, negatif terus ya. Tapi sebelum gue memperbaiki situasi itu ya gue ngerasa sekarang cari aman dulu ya, cari aman entah karena apa gitu ya. Dan di sini ada seseorang yang sebenarnya pengen mengekspresikan cintanya sama kamu. Beberapa kalian mungkin ada yang mau nembak ya, atau kalian ada yang ditembak beberapa waktu ke depan. Ada yang mungkin mau bilang ya I love you, I miss you gitu. Bahkan ya ada yang merasa menyesal. Dan di sini muncul ya cinta sejati itu akan kembali. Cie. Beberapa seperti itu. Oke, aku lanjut. Thank you. Nah, kita lihat yang ini. Aries, Leo, Sagittarius. Wah, ini strong di Cancer. Ada Sagittarius lagi. Kemudian Aquariusnya kuat ya. Sama Scorpio, Pisces, Cancer, Leo juga kuat. Bisa energi saja. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Strong di Pisces muncul lagi ya. Oke, Leo. Nah itu. Jadi aku ngerasa ini beberapa kalian dealing sama orang aneh ya. Maaf ya kalau berisik ya. Jadi beberapa kalian punya koneksi aneh atau koneksi dengan orang yang aneh ya. Susah ditebak, misterius ya. Tertutup, nggak terbuka, ya jelas lah nggak terbuka kan tertutup ya. And then ya gitu orangnya. Bisa dibilang dia mungkin ada yang pakai topeng gitu ya. Dia
seperti tidak menjadi apa adanya. Dia membatasi diri. Dia sebenarnya kan cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, bahkan ingin komunikasi. Cuma dia merasa kayak, oh, adalah beberapa faktor. Misal, ya menurut aku, kayaknya takdir kita sulitlah bersama. Jadi aku batasi diri dari kamu. Aku memutuskan untuk move on. Atau ini bisa vice versa. Ya beberapa kalian mungkin harus berdamai dengan takdir. Ya kamu mungkin harus belajar move on. Jadi ya mungkin kamu akan tahu gitu. Nih orang beneran cinta sejati gue atau enggak ya. Kalau misalnya nih takdirnya sekarang kayak nggak bareng, nggak deket, nggak komunikasi, nggak ketemu, ya mungkin kita bisa melihat takdir saat ini kan. Tapi kalau itu udah berlangsung lama, ya berarti jangan lagi terlalu berharap gitu. Ya kamu kan juga bisa punya pilihan lain, bahkan mungkin dia udah ke yang lain. Cuma di sini beberapa kalian ya, ini beberapa nih, ada yang dipisahkan, kemudian bersatu lagi gitu. Ya mungkin semesta yang maha kuasa memisahkan kita gini dulu supaya sama-sama belajar. Karena aku ngelihat di sini kalian yang udah awakening ya, udah terbangun spiritual. Terus kalau dia mengikuti frekuensi kamu, menjadi awakening juga, terbangun spiritual juga, menjadi lebih baik juga ya. Ini kalian ada yang bisa bersatu, seperti itu ya. Terus di sini ada orang yang datang membawa kebahagiaan sih buat kamu. Bisa dia, bisa temanmu atau ya keluargamu atau siapa. Ada di sini yang membawa sukacita gitu ya. Jadi kamu akan senang sih. Yang nggak nyangka aja ada orang ya sebahagia itu kamunya gitu. Maksudnya kayak ya dia bisa bikin aku bahagia, atau ya orang yang kamu nantikan yang datang. Jadi kamu excited banget ya, bahagia banget di sini. Ini ada energi bocil juga ya, energi kanak-kanakan. Mungkin ada ya bisa dibilang dia nggak dewasa banget sih, atau kalian punya perbedaan atau apa, tapi kayak sefrekuensi gitu ya, ada chemistry, ada koneksi. Jadi ya happy lah. Bahkan ini ada yang datangin kamu nanti di mimpi ya, atau datangin langsung, itu ada beberapa didatangin langsung, tapi ada juga dari sosmed gitu. Oke. Ini juga ada pesan semesta tentang mencintai diri sendiri ya, self love. Coba cintai dulu dirimu, bahagiain dulu diri kamu, hargai dulu diri kamu, supaya kamu dihargai sama orang. Dan di sini muncul lagi ya energi bocil gitu ya, energi childish. Mungkin ada yang datang nanti, orang yang childish ya. Ya bisa beda usia, atau ya ini nggak tentang usia ya, tapi ya pokoknya dia kayak bocah. Jadi ya kalau pernah ngecewain juga, kamu bisa maafin dia gitu. Aku rasa sesakit apapun yang dibikin orang ini, kamu bisa memaafkan. Atau kayak mungkin Tuhan, malaikat dan semesta, atau kamu akan dapat petunjuk gitu. Kenapa kamu bisa maafkan dia? Karena ada beberapa faktor yang membuat dia tuh pernah menyakiti kamu. Contoh, kamu dealing sama orang yang egois ya. Pada akhirnya kamu akan tahu, oh pantesan dia egois ya, pantesan dia childish, pantesan dia tuh ya punya big ego gitu, karena ternyata ya dia kayak gini keluarganya, ternyata gini orang tuanya, ternyata gini lingkungan dia, ternyata gini masalah dia, ternyata ini karma dari keluarga dia. Ya kamu akan tahu, bisa aja dari tarot gini, atau ya intuisimu bekerja gitu, kamu akan tahu. Kemudian beberapa kalian yang punya masa lalu menyakitkan, ya kamu bisa sembuh dari luka masa lalu. Beberapa bisa move on, melupakan. Dan di sini aku ngerasa kamu akan bisa membantu seseorang move on. Kamu bisa membantu seseorang itu untuk sembuh dari luka masa lalunya. Jadi kayak ada nanti yang datang menjelaskan mungkin ya, aku tuh kayak gini loh, atau aku tuh udah gagal, aku sekarang kehilangan, atau aku terpuruk nih dan aku butuh kamu. Kayak gitu. Dan di sini semesta ngasih tahu ada seseorang yang sangat berhasrat ke kamu ya. Bahkan hari ini, malam ini,
dia masih memperhatikan kamu. Ada yang lihat fotomu sebelum tidur, ada yang memandang fotomu sebelum tidur ya, terus berhalusinasi, membayangkan bisa menyentuh kamu, ngelus-ngelus pipi kamu yang gemoy ya. Ngelus-ngelus rambut kamu. Bahkan di sini ya ada tentang hasrat seksual ya, ada yang pengen sama kamu malam ini atau hari ini. Ya seperti itu, karena di sini ada kartu tentang ya seksual energi gitu, orang yang ya dia mungkin udah suka sama kamu dari lama, atau dia cinta sama kamu tuh udah lama dan sudah dalam gitu ya. Atau ada orang yang masih cinta sama kamu, bahkan cinta itu bertumbuh gitu. Jadi kan kalau cinta yang besar itu kan diiringi dengan hasrat juga, dengan gairah, ya pengen lah menyentuh kamu. Kalau nggak pengen nyentuh kan ya rada-rada gimana gitu ya. Ya mungkin dia merasa ya gue normal lah gitu ya, pengen nyentuh lo, tapi belum kesampaian. Cuma ya dia membayangkan kamu aja di malam hari bisa nyentuh kamu. Oke, aku lanjut. Nah, rahasia-rahasia, teka-teki akan terungkap ya. Jadi ya perlahan kamu akan mengerti kenapa ya perjalanan hidup saya seperti ini. Kenapa ya aku tuh sama dia kok kayak aneh gitu koreksinya, say. Ya perlahan kamu akan dapat petunjuk ya. Bisa dari pencerahan atau ketika kamu ibadah. Tuhan, ini kan ada tentang apa ya, energi. Semesta itu bakalan menjelaskan ke kamu ini maksud dari semuanya, kenapa bisa ada koneksi seperti ini ya. Kamu akan mengerti bahwasanya ya kamu tuh dalam koneksi ini kan bisa aja membayar karma, bisa aja kamu tuh sedang dibersihkan, atau sebelum kamu layak untuk masuk ke pintu gerbang yang lebih baik ya kamu kan harus jadi versi yang lebih baik. Bahkan di sini semesta ngasih tahu sebenarnya kamu tuh banyak yang jagain ya, banyak leluhur yang menjaga kamu, spirit guide, malaikat penjaga pun yang menjaga kamu, karena di perjalanan spiritual kamu yang mungkin menyakitkan di koneksi ini, kamu kan membayar karma masa lalu gitu. Jadi ya kamu didampingi terus karena supaya kamu kuat gitu. Dan bisa aja kamu memang membantu dia ya. Siapa nih si maskulinnya kamu atau siapa yang terkoneksi dengan kamu. Sebenarnya sadar nggak sadar, kamu tuh bukan orang biasa juga di hidup dia. Mungkin ya bisa dibilang kenapa koneksi ini aneh gitu, bahkan ya menyedihkan juga. Tapi kan kamu sebenarnya yang diutus, kamu yang dikirim Tuhan di hidup dia. Mungkin kamu bisa membantu dia bayar karma, mungkin melalui kamu dia akan banyak belajar menjadi lebih baik. Karena kalau kamu udah spiritual duluan, kan dia bisa aja mengikuti kamu menjadi spiritual. Jadi ya, itu ada gift-nya, ada hadiahnya buat kamu nanti. Kamu akan menjalani kehidupan yang ya bisa aja rezeki kamu banyak, atau ya jangankan dia, yang lebih dari dia pun bisa aja mendekat ke kamu ya. Itu cie, bukan orang sembarangan ya kamu. Jadi di sini aku ngerasa semesta itu ngasih tahu kamu, kamu akan tahu kepada siapa kamu harus percaya. Kamu akan tahu seseorang itu pantas untuk dipercaya atau enggak, pantas untuk kamu yakini atau tidak gitu. Dan apa yang kamu rasa sudah selesai sebenarnya belum ya. Coba dengar intuisimu, dengerin kata hatimu. Ya mungkin kamu merasa ada seseorang yang ya kejam banget lah, egois gitu, ada yang tegaan kan sama kamu. Tapi dibalik itu coba tanyakan hatimu yang gemoy. Kamu masih cinta kan sama dia? Ya dia masih cinta sama kamu. Makanya di sini ya kadang ya bisa aja orang bilang kayak ya kita naif lah atau apa. Tapi sebenarnya ya mungkin ini masih ada kelanjutan koneksi ini.
Jadi cinta itu masih diizinkan, rasa cinta kita itu masih diizinkan karena masih ada chapter atau bab selanjutnya buat kita nantinya, ya kan? Dan di sini semesta bilang, kalau kamu ingin seseorang itu berubah lebih baik, coba kamu berubah dulu, gitu. Maksudnya ya, kamu fokus aja dulu sama perbaikan dirimu. Karena kalau kamu sudah berubah lebih baik, semesta kan bakalan apa ya, menilai gitu. Kamu layak nggak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Contoh, kamu pengen apa? Pengen ini, pengen itu, pengen sama siapa, pengen bersatu sama siapa. Nah, kalau kamu mau itu dikabulkan ya, perbaiki dulu diri kamu. Supaya ya Tuhan yang Maha Kuasa dan semesta merasa kayak, ya kalau kamu udah layak diberikan ini, kamu akan dipersatukan sama ini ya. Kalau kamu udah layak baru bisa gitu ya. Jadi perbaiki diri dulu. Ya bisa aja kalau kamu udah perbaiki diri, dia akan ngikuti frekuensi kamu. Jadi kalau udah sama-sama perbaiki diri kan, ya bisa aja kalian bersama. Atau kamu bisa lah setidaknya dapat yang lebih baik, gitu ya. Dan aku ngelihat di sini, sebenarnya sadar nggak sadar sih kamu udah menjadi seorang great leader ya. Karena ya kamu tuh sebenarnya orang yang menopang energi dia yang terkoneksi sama kamu. Maksudnya ya, kan di dalam koneksi spiritual itu sebenarnya banyak loh pembayaran karma. Entah karma dari pihak kamu atau dari pihak dia atau ya dua-duanya lah. Nah, karena kamu di sini yang punya kekuatan lebih besar, ya kamu sebenarnya yang menuntun dia. Jadi kalau kamu ingin dia berubah lebih baik, ya kamu berubah lebih baik lah. Karena dia akan tertuntun kok. Dia akan tertuntun nantinya untuk bisa seperti kamu, gitu ya. Jadi ya itu sih, kekuatanmu itu loh, energi kamu itu membantu dia sebenarnya. Kayak misalnya nih, kalau dia di sana kenapa-napa dan kamu merasakan ya perasaan gak enak ya, kayaknya dia kenapa-napa. Coba kamu kasih kekuatan, misal kayak doa, atau kamu afirmasikan yang positif, kamu bicara dalam hatimu untuk nyemangatin dia. Ya itu ngefek loh sama dia. Contoh ya lu baik-baik ya di sana, jaga diri ya, sehat-sehat ya, atau ya lu berubah ya jadi lebih baik ya. Itu ngefek loh ke dia. Gitu maksudnya. Cie. Oke, kita lihat huruf dan angka. Aku udah shuffle ya. Biar cepet, ini bisa kaitan dia atau kamu. Huruf dan angka. Ada huruf M, S, ada J, E, I, O, T, D, B, U, ada Z, V, Y, K, ada W, lalu ada N, L, sama C. Oke, ini ada angka 12, 21, 7, 13, 19, 23, 15, 1, 26, 25, 30, 27, 9, 22, 22 ya, 29, 10, 18, 14, 28, dan 11. Oke, sampai sini dulu ya. Mungkin beberapa aja yang cocok, ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.